Halo gengs, apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu ya. Dan bagi kamu-kamu yang sedang jatuh cinta, semoga kalian baik-baik saja. Dan bagi kamu-kamu yang sedang dipermainkan oleh cinta, semoga secepatnya untuk berakhir ya. Karena seperti yang sama seperti aku alamin saat ini ya geng. Aku begitu merindu banget dengan seseorang ya. Dan begitu sangat-sangat merindu loh geng. Pokoknya ya, yang namanya cinta ya. Kita ya begitulah yang namanya cinta gitu. Cinta itu sesuatu yang datang dengan sendirinya tanpa kita paksakan. Itu yang ada pada diriku ya. Soalnya kalau aku itu geng, untuk jatuh cinta aja aku tuh susah banget jatuh cinta. Entah trauma atau apa gitu, membuka hati itu sulit. Tapi setelah aku ketemu orang yang pas gitu, yang benar-benar pas di mata aku, dia is okay gitu, looking good lah. Di saat itu juga aku jatuh cinta dan jantungku berdebar lagi. Aku pokoknya geng, kalau aku udah jatuh cinta sama seseorang gitu, aku tidak memandang yang namanya dia fisiknya gitu atau apa, wajahnya yang keren gitu, enggak, yang cantik gitu, enggak. Yang aku tuh cuma kalau aku lihat dia, kita ketemu, kita senyum-senyum, kita ngapa-ngapainnya, dan kemudian geng, tiba-tiba saja aku tuh besoknya inget dia. Setelah ingat dia itu jantungku ini berdebar, senang, bahagia. Itu berarti artinya aku tuh jatuh cinta sama dia loh geng. Jatuh cinta geng. Dan akhirnya geng, pada session perjalanan cinta aku dengan dia gitu yang aku alami gitu, kita sering ketemu, kita sering jalan bareng, kita sering ya berdua lah gitu, kita menikmati malam gitu. Dan ternyata apa yang terjadi geng, dan belakangan ini entah apa gitu, gak jelas gitu. Gak jelasnya itu dia sudah mulai lambat menjawab gitu. Ya yang namanya kita cinta ya geng ya, kita yang namanya kita cinta gitu, apapun hasilnya gitu yang aku alamin ya, aku tetap okay, aku selalu ada gitu. Tapi balik lagi ke dia gitu, di sini aku penasaran banget geng. Sekarang itu dia jarang respon. Satu, alasannya kan dia banyak udah ada kegiatan, ada apa, is okay lah, is okay, aku paham. Karena jika aku terus menuntut untuk selalu pengen di balas gitu, misalnya aku chat dia wajib balas, lama-lama kan dia akan bosan dan dia akan tambah benci dan bosan kan sama aku itu, ya kan? Makanya itu aku lebih baik itu diam gitu. Diam itu bukannya berarti aku tidak peduli ya. Diamnya aku itu karena aku pengen menjaga sebuah hubungan kami itu agar semuanya itu baik-baik aja loh ya. Juga paling kalau aku chat gitu, kangen gitu, sudah selesai kan. Susah ya geng, ngambut kayak gini. Kangen itu bilang kan, dan ternyata juga tidak dibalas gitu, tapi orangnya tuh online aja gitu geng. Ya aku diam aja sih juga, karena yang pada akhirnya gitu yang aku tunggu itu cuma yang keluar dari mulut dia gitu. Dia bilang kita pengennya itu sih pengen ada kata-kata dari dia gitu, dia kepengen melanjutkan hubungan ini. Itu kan jelas tertera gitu geng. Jadi di sini nih aku cuma bisa diam dengan kebingungan aku. Masalah dia mencintai aku apa masih, apa aku nggak tahu juga sih. Tapi kita lihat dari bentuk dari sikap gitu, dari yang terjadi gitu, ketidakrespekannya dia itu yang membuat aku pikir lagi loh geng. Jadi geng, udah 2 minggu ini aku benar-benar kangen banget dengan dia, luar biasa kangennya lagi.
Sampai aku chat dia dibalas juga. Aku pengen ketemu, ya katanya dia sibuk ini. It's okay, aku pahamin, aku ngerti gitu. Ngerti banget gitu. Makanya itu untuk sebuah hubungan itu aku lebih memilih diam agar hubungan kami itu benar-benar baik-baik saja gitu, geng. Karena jujur sih, aku benar-benar 100% aku tuh cinta banget dengan dia. Pokoknya itu cinta mati mungkin ya. Soalnya aku udah ngebelain diriku gitu. Kok dia begini, kok dia begitu. Itu apakah dia tidak jatuh cinta lagi dengan aku? Apakah dia sudah berubah? Apa mungkin dia sudah punya orang yang baru gitu kan. Tapi yang namanya hatiku selalu mengelak, kita positive thinking aja lah. Kita tunggu gitu. Karena kenapa aku menjadi positive thinking lagi? Aku menunggu gitu. Jadi aku tuh cuma menunggu kapan dia akan bilang bahwa kita udah selesai, kita nggak pengen lagi berhubungan gitu. Aku pun menunggu itu loh, geng. Jadi dengan begitu kan aku nyata, jadi aku bisa beranjak dan aku bisa pergi gitu. Karena di sini, geng, yang masalah cinta itu, kesiapan mental itu harus benar-benar kita hidupkan gitu dalam diri kita. Makanya itu kan aku dari kemarin dari dulu gitu, aku selalu menghidupkan mental aku, geng. Bagaimanapun yang namanya kita cinta gitu, kita jadian, kita udah bersama, kita udah punya momen-momen terindah bersama gitu kan. Jadi setelah itu tiba-tiba aja dia dengan yang lain gitu, dia udah diam dengan kita, geng. Dia tidak ada lagi kontak dengan kita gitu. Bahkan kita chat pun dia juga udah kayak respect lagi loh, geng. Jadi di sini tuh aku udah siap sih mental banget, siap banget gitu. Meskipun kadang-kadang sebentar aku tuh kangen, aku benar-benar merindukan dia gitu. Aku benar-benar ingat dia. Gitu. Yang satu-satu jalannya aku cari adalah aku coba untuk berbicara dengan Tuhan gitu. Aku meminta dengan Tuhan bahwa apapun bentuknya, aku pengen aku tenang, aku pengen aku benar-benar bisa sabar dan aku benar-benar bisa kuat. Dan aku juga meminta sama Tuhan, geng, jika memang dia bukan milik aku seutuhnya nanti gitu. Dan jika memang saat ini dalam keadaan situasi sekarang ini dia benar-benar sudah punya pilihan baru gitu, karena dia tidak respect lagi, maka aku pun meminta dengan Tuhan loh, geng. Sempat berdoa, sempat bicara dengan Tuhan juga gitu. Aku minta agar benar-benar ditunjukkan. Lebih baik kan kita ditunjukkan daripada kita cuma bengong, kita tidak tahu kenapa-napa, kita menunggu semuanya lama gitu. Tiba-tiba saja dia sudah dengan yang lain gitu kan. Jadi kan akhirnya kita lambat gitu. Akhirnya kita yang benar-benar benar-benar hancur kan. Makanya itu aku udah siapkan, geng, yang namanya cinta gitu. Yang aku telusuri sih pada diri aku sendiri gitu, yang akhirnya aku merasakan beginilah rasanya cinta, dimana cinta itu lebih besar aku gitu. Tapi bagaimanapun, geng, yang namanya aku mencintai gitu, aku nggak pernah untuk mencintai itu setengah-setengah. Aku harus mencintai itu full banget. Itu yang pengen aku lakukan dan selalu gitu. Karena aku melihat dia itu selalu bergetar jantung aku. Nah, aku nggak bisa apa-apa lagi, geng. Seandainya jantung aku melihat dia itu udah berhenti bergetar, berarti aku nggak pernah lagi untuk jatuh cinta dengan dia. Tapi bagaimana itu terjadi? Semua cuma kekuasaan Tuhan ya. Aku cuma meminta agar semuanya aku bisa bisa kuat banget gitu mental gitu. Tapi ya, geng, yang namanya kangen itu kadang-kadang berlebihan ya. Makanya itu kan aku selalu berkata untuk tidak terlalu kangen, jangan terlalu kangen dengan yang keterlaluan gitu. Karena kalau yang namanya kangen dengan keterlaluan, geng, yaitu akhirnya kita nggak bisa kontrol lagi. Dan akhirnya yang terjadi apa?
kita dengan memalukan diri kita sendiri, kita telepon dia, kita chat dia. Chat itu dalam 24 jam chat kayak mesin jahit gitu kan. Ini kan memalukan diri kita sendiri kan. Makanya itu aku masalah cinta ini aku selalu berkata pada diriku sabar. Aku selalu berkata pada diriku it's okay, biarlah gitu, kita tunggu jawabnya gitu. Dan kita sembari berdoa juga dengan Tuhan, minta agar benar-benar dijawabkan gitu, diberikan gitu. Karena kan kita tahu pilihan terakhir itu kita harus meminta kepada Tuhan ya. Dan pilihan awal pun aku juga meminta kepada Tuhan sih. Aku bilang jika memang hatiku bergetar karena melihat dia gitu, berarti aku telah diberikan kekuatan cinta dan aku benar-benar pengen memiliki dia gitu. Dan aku benar-benar inikah aku bilang yang namanya benar-benar cinta yang diberikan oleh Tuhan gitu, yang aku tunggu-tunggu gitu. Dan aku juga berdoa juga sih sama Tuhan gitu dari awal-awal itu. Aku berharap ini adalah benar-benar cintaku yang benar-benar yang luar biasa dan benar-benar selamanya gitu geng. Tapi untuk saat ini mungkin ya aku itu mungkin diuji kali ya, mungkin juga sih diuji atau mungkin entah dia yang menguji gitu sebesar mana kekuatan aku gitu. Sedangkan aku sendiri tahu gitu kehidupan dia itu gimana. Aku tahu dia bertemannya dengan siapa. Aku tahu dia cuma kalau jalan-jalan itu kemana. Aku tahu kalau dia itu cuma hobinya cuma di rumah saja, jarang banget tuh keluar-keluar, apalagi keluar-keluar malam geng. Baik kan dia, senang aku gitu. Jadi ya gitulah geng. Yang terjadi ya seperti ini, halnya seperti ini. Ya begini. Aku tuh cuma tanda tanya sih untuk saat ini gitu. Aku tanda tanya dengan dia. Why gitu? Kenapa gitu dia diam gitu. Dan sementara Instagramnya pun 2 hari udah nggak aktif. Ya nggak aktif sih. Aku DM juga, aku DM itu cukup 1 kali loh geng. 1 kali udah selesai. Entah dilihat atau dibaca atau dibalas, aku nggak tahu gitu. Soalnya dari kemarin itu sampai sekarang belum dibalas dan dia pun tidak online. Sosmednya yang lain juga begitu geng. Aku sih nggak tahu sih ada apa gitu dengan dia gitu. Cuma kalau dari kegiatan dia sih aku tahu tepatnya gitu, dia berkegiatan di mana gitu. Aku tahu, pengennya sih aku mau datangin ke sana, aku pengen lihat dia, aku pengen nyapa dia. Tapi ini kan yang namanya berlebihan kan. Yang namanya berlebihan kan gitu gak baik juga kan. Soalnya kalau kita berlebihan banget masalah mencintai hanya karena tidak ada kabar 1 hari, tiba-tiba kita langsung begini, tidak sana tidak sini, dan kita nggak punya ini kan, nggak punya rasa malu lagi kan akhirnya. Soalnya kalau kita memang benar-benar cinta, kita benar-benar sayang, dan kita benar-benar seutuhnya pengen dia itu adalah menjadi milik kita. Dan di sini cinta yang dari aku itu kan 100% gitu, lebih besar dari dia gitu. Jadi di sini aku tidak pengen untuk mengupayakan bahwa aku memalu-malukan diriku saja, ataupun terlalu over banget bahwa aku pengennya dia harus jawab semua chat aku, dia harus balas semua apa yang aku kirim gitu. Itu gak perlu banget loh geng. Soalnya ini adalah salah satu pemicu juga, pemicu hubungan itu benar-benar retak, pemicu hubungan itu benar-benar ilfeel. Makanya dalam cintai siapapun, kita tidak boleh untuk yang namanya merindukan berlebihan, geng. Memang yang namanya rindu itu adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar mencintai dia. Tapi kerinduan kita di saat dia diam, di saat dia gak ada kabar, it's okay. Kita juga harus sabar dan diam gitu. Itu adalah jalan-jalan satu-satunya sih. Karena jika kita terlalu memikirkan, nanti otak kita bisa hang sendiri loh, geng. Dan kita
pengennya balas kita, dia harus balas pokoknya. Akhirnya kita muncul amarah, geng. Dan dari amarah ini akhirnya hubungan itu pun menjadi bergaris retak. Nah itu, geng, makanya itu aku dengan dia itu udah baik-baik saja sih, udah 3 tahun ya. Ya kami itu hubungannya cuma ya beginilah gitu. Kita untuk keseriusannya itu belum sih, karena apa-apanya sih aku juga sadar aku gak punya uang banyak gitu, apalagi saat pengangguran sekarang gak punya uang. Jadi ya kita santai aja lah gitu. Jika memang jodohnya, bagaimanapun kita tidak akan tertukar. Dia tetap akan menjadi milik aku gitu, seandainya tidak berjodoh gitu. Di sini juga aku harus menguatkan mental aku lagi, geng, bahwa apapun yang terjadi, dia akan menjadi milik orang ataupun tidak gitu. Aku harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini, bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku tidak terlalu untuk yang dominan banget dengan yang namanya kesedihan gitu. Yang namanya cinta, kadang-kadang kita tidak dihiraukan, kadang-kadang kita nggak tahu kabar dia. Memang sih itu membuat kita was-was juga, membuat kita benar-benar kangen kita itu bertambah, dan kita benar-benar membuat diri kita itu aduh gitu, geng. Makanya itu, geng, aku untungnya sih ya aku udah merasa aku kuat sih itu dengan mental aku ya. Meskipun udah dalam 2 minggu ini aku benar-benar kangen dia, aku benar-benar kangen banget dengan dia. Aku pengen ketemu dia gitu, aku pengen ketawa bareng dia, aku pengen berbaring di samping dia gitu. Tapi ya ini yang terjadi, geng, karena chat kita gitu kadang-kadang lambat dibalas. Oke, aku paham dia punya kegiatan, dia punya pekerjaan gitu. Jadi di sini aku tidak terlalu memaksa banget, geng, karena jika apapun itu kita paksakan, ini berakhir dengan keretakan juga, geng. Karena yang aku takutkan itu adalah dia menjauh. Kenapa aku takut? Padahal banyak yang lain kan selain dia gitu. Memang banyak yang lain selain dia, tapi hatiku itu cuma bergetar untuk dia, geng. Gimana? Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Soalnya aku itu kalau mencintai seseorang itu, aku menyukai seseorang itu, meskipun dia sangat-sangat keren gitu, sangat-sangat beautiful gitu, tapi hatiku tidak bergetar dengan dia. Apakah aku harus mencintai dia? Gak mungkin kan. Karena pada dasarnya mencintai seseorang itu melewati mata dan hati kita bergetar. Lalu muncullah listrik. Aku juga nggak tahu sih, geng, sampai mana hubungan cinta kami ini. Aku nggak tahu sih. Ya pasti untuk saat ini karena sudah 2 minggu, geng, aku tidak melihat dia. CP juga sebentar sih, dibalas gitu. Pokoknya kalau dia balas CP aku itu, aku tuh luar biasa bahagia banget, geng. Ya namanya cinta kan. Apapun itu, sesuatu hanya itu bikin bahagia. Tapi dengan cinta bikin bahagia, kita tidak boleh untuk menjadi down, geng. Meskipun di sini yang aku rasakan ya, chat lambat dibalas gitu. Kadang-kadang dia cuma membalas ya udah selesai gitu. Dia punya alasan tertentu yang kuat banget gitu. Jadi aku pun harus memahami, geng. Bagaimanapun yang namanya bentuk cinta itu, ini adalah rumit sih bagi aku. Dan bagaimanapun juga, geng, beginilah cara cintaku yang rumit gitu. Karena sesuatu halnya aku syukur banget sih pada diri aku itu. Aku udah siap dengan mental aku juga. Seandainya pun aku akan ditinggalkan gitu oleh dia, aku udah siap juga sih.
Nah, syukur-syukur sih kalau dia masih sayang dengan aku senang banget gitu. Karena kan kita tahu, geng, yang namanya manusia itu, yang namanya cinta itu, yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan, kan. Hatiku bergetar dengan dia dan aku mencintai dia. Tapi dan tiba-tiba saja hati dia pun tidak bergetar lagi untuk aku. Dan dia memilih hengkang. Apa boleh buat? Karena cinta itu nggak bisa dipaksakan, kan. Kalau terus dipaksakan, itu bisa berakibat fatal banget, geng. Yang akhirnya akan muncul kebencian, yang akhirnya nanti kepengen lagi ketemu, dan akhirnya tidak ada suatu hal lagi, dan kita lost contact gitu, dan ujung-ujungnya setelah kita pisah, kita beda, dan akhirnya kita punya sesuatu hal yang istimewa masing-masing, ujung-ujungnya pasti pengennya pamer gitu, ya toh. Makanya jangan sampai sih begitu. Jadi aku kalau dia keputusan dia, kata dia selesai, kita nggak pengen lagi bersama, kita nggak ada hubungan lagi, oke, aku akan pergi gitu. Aku akan pergi meskipun aku sedih gitu, karena aku yakin dan aku tahu aku bisa merasakan yang namanya kesedihan itu. Bagaimanapun aku bisa menghalaunya dengan aku mendaki, aku dengan berteman, aku menonton video-video lucu gitu, lawakan-lawakan, geng. Itu salah satu juga sih untuk penghibur gitu, untuk cara cepat untuk menghilangkan ketika cinta itu sudah berakhir gitu, ketika kangen itu benar-benar membludak di hati kita, dan ketika hubungan kita sudah hancur dan meninggalkan puing-puing. Nah, sedih, geng, karena nggak ada kabar dia sih. Jadi bagaimana juga sih, yang namanya hubungan, ada yang datang, ada yang pergi. Ya. Jadi, geng, nah intinya itu aku cuma menunggu kepastian cinta dari dia gitu. Apakah dia mau lanjut apa enggak gitu. Ya, semoga saja sih lanjut gitu. Itu harapan aku. Karena aku tidak bisa bohongin hati aku sih. Udah 100% aku benar-benar lebih besar, sangat banget sayang dengan dia. Meskipun aku tidak bisa untuk memberikan yang hal-hal mewah gitu, apapun gitu. Tapi ya, selama ini kita ketemu, kita bersama, dia santai aja juga. Dia tidak terlalu untuk banyak yang minta ini minta itu, kan. Ini yang buat aku salut juga. Ini yang buat aku benar-benar jatuh cinta juga dengan dia. Tapi aku gak tahu sih, selama dia 2 minggu tidak ketemu ini, dia dengan siapa, ada apa, ya pasti aku harus positive thinking, ya. Karena kalau aku berpikiran negatif, akhirnya aku pasti aku datangin aja ke tempat dia ini. Itu akan mempermalukan diriku sendiri. Sebab jika aku malu, akhirnya dia akan ilfil. Akhirnya cinta itu yang tadinya retak benar-benar akan pecah. Kalau retak kan masih bisa untuk dilem, disambung, kan. Dengan kekuatan alam pun dia bisa menyatu kembali dengan debu-debu yang masuk gitu, kan. Tidak terlihat lagi retak itu. Makanya jika kamu punya cinta yang rumit, kamu menunggu cinta yang benar-benar pengen endingnya itu happy gitu, kamu harus punya kesabaran. Kita harus punya kekuatan mental. Nah, inilah, geng, yang harus kita jalani. Jadi, geng, bagaimanapun yang namanya cinta, dia akan selalu ada, dia akan selalu menghampiri kita. Tinggal kitanya aja lagi siap apa enggak, geng. Jadi kapanpun kamu jatuh cinta, kamu harus siap mental, ya, geng. Thank you, dadah. Terima kasih udah nontonnya. Thank you, dadah.